Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya biasa di sini dipanggil Ibeng. Biasa dipanggil Ibeng. Di sini kan ada pengelola, di sini tuh ada 4 orang. Ada 4 orang. Biasa saya dipanggil Ibeng. Saya di sini sebagai petugas pengelola rumah Magot Bedas Babakan Panghulu 03. Sebetulnya sih emang jauh ya dari awal dulu gitu. Sebelum di sini saya dulu kerja di retail, di elektronik. Sales lah, intinya sales elektronik. Mungkin COVID ya dulu, COVID jadi sempet berhenti sekitar berapa tahun lah. Nah akhirnya kan ada program ini awalnya dari Disnaker. Disnaker itu sekitar tahun 2022 itu Disnaker dia bikin pelatihan pengolahan sampah organik. Dulu itu kita pelatihan dulu di hotel 2 hari. Nah terus awalnya karena dulu kan Kota Bandung sempat darurat sampah tuh, yang TPA Saribukti apa Leuwi Gajah yang meledak itu kan. Nah Kota Bandung darurat sampah, akhirnya di situ dulu Pak Ema lah, Pak Ema kalau nggak salah. Pak Ema inisiatif lah, dia bikin program, jadi satu kelurahan itu satu rumah Magot. Nah akhirnya dibikin lah. Kebetulan di kelurahan kita ini punya lahan, ini kan lahan pasum ya, lahan pasum. Mereka yang ngebiayain, mereka yang ngasih dana, akhirnya kita bikin rumah Magot. Ya jadilah sampai sekarang. Jadi Magot itu sebetulnya sih satu jenis binatang, cuman dia itu emang si Magot ini BSF Black Shoulder Fly. Jadi ini sebetulnya binatang dari luar ya, dari kalau nggak salah dari Amerika lah. Di Indonesia itu jarang, paling kalau ada pun di hutan, di tengah hutan, bukan di ini. Akhirnya dulu tuh ada profesor siapa gitu, dia ngembangin ternyata si Magot ini dia bisa ngurai sampah organik, khususnya ya sampah organik. Akhirnya emang sih awal-awal masyarakat belum pada paham ya. Nah sampai sekarang itu akhirnya Kota Bandung itu udah banyak sekarang pengelola Magot. Jadi satu jenis binatang, tapi dia bisa ngebantu lah, intinya ngebantu ngabisin sisa sampah organik dapur atau sisa makanan. Kalau si Magot ini dia itu daya tahan hidupnya lebih lama daripada belatung yang itu. Kan kalau belatung itu dia itu nggak kalau si belatung yang makanan dia nggak berkembang biak. Nah kalau si Magot ini dia berkembang biak. Jadi ada fase-fasenya lah. Nanti dilihat fase-fasenya. Nah kalau si belatung itu dari jenis dari tubuhnya juga beda sih. Kalau si Magot kalau si belatung yang di makanan itu biasanya dia 4 hari dia jadi lalat, udah mati, dia nggak berkembang biak lagi kan. Beda sama si Magot ini. Kalau si Magot itu bisa sampai 40 hari itu daya pasenya. Terus dia itu kan nanti begitu dari lalat nih, si lalat nanti bertelur kan dia nanti jadi larva kan, jadi larva kecil, terus kasih makan jadi larva gede. Nah terus nanti ada fase prapupa sama fase pupa. Nah nanti si fase pupa ini dia itu kayak kupu-kupu, nanti dari kepompong nanti dia keluarlah jadi lalat. Nah si lalatnya ini nanti bertelur lagi. Jadi kalau si Magot ini dia siklus, beda sama belatung yang di makanan. Sebetulnya ini si Magot ini banyak keuntungannya kalau untuk sekarang. Yang pertama itu biasanya dipakai buat pakan ternak, ayam, bebek, itik kan. Nah yang kedua itu ikan itu bisa si ikan nila, ikan lele, pokoknya ikan lah. Nah terus sekarang itu yang lagi dikembanginnya itu si minyaknya. Sekarang itu di Cina itu lagi ini minyaknya lagi booming lah, Malahan kita sempat ada yang minta di sini kita ekspor minyaknya, cuman kita nggak ini, soalnya mereka mintanya tonan. Banyak manfaatnya sih. Yang pertama yaitu tadi buat hewan ternak,
ayam, itik, bebek, yang keduanya ikan, terus ya itulah intinya kalau buat apa manfaatnya sih, buat manfaatnya. Mungkin awalnya sih dari lalat ya, dari lalat. Nah nanti si lalatnya ini mereka kawin. Nah nanti setelah kawin si jantannya itu dia mati, Nah nanti si betinanya bertelur. Nah setelah si betinanya nanti ngeluarin telur, si betinanya juga ikut mati. Nah terus biasanya kita panen telurnya itu per 2 hari sekali. Nah nanti telurnya kita panen, kita bikin ke apa ya namanya, nanti kita simpan di box-box kecil gini sampai 10 hari. Di box kecil ini 10 hari, kalau udah di box ini 10 hari baru kita istilahnya pembesaran nanti di biopon, namanya biopon. Pembesaran nanti di bawah kita kasih makan sampai usia 20 hari. Nah setelah dari biopon ini, setelah 20 hari itu tergantung kita. Kalau misalkan kita mau mau kita jual, kalau ada yang butuh ya kita jual, kalau enggak ya kita siklusin lagi. Siklusin itu tuh bisa sampai ke, nah nanti dari maggot yang 20 hari ini nanti dia ada masa prapupa namanya. Nanti ini kan asalnya putih, nanti jadi hitam si maggotnya itu. Nah prapupa, nanti ada pupa, fase pupa, prapupa ke pupa, itu sekitar 2 minggu. Makanya prosesnya itu lumayan lama sih, 40 hari dari telur sampai ke menetas jadi lalatnya itu sekitar 40 harian lah. Kalau untuk pakan, semua jenis sisa makanan yang kita makan, yang manusia makan nih bisa dimakan sama si maggot, kecuali itu daun-daunan kayak bekas daun pisang, terus pokoknya daun-daunan itu dia nggak bisa dimakan. Biasanya kalau kita ini di sini, kalau daun-daunan itu kita masuknya ke bata terawang, itu jadi kompos. Nah kalau untuk makanan sendiri buat si maggot itu, pokoknya sejenis makanan yang kita makan, sisa kita makan, bisa dimakan sama si maggot ini. Bagian tersulit mungkin yang saya alami di sini sih cuaca. Kalau cuaca musim hujan itu, ya itu yang paling sulit ya. Soalnya lama keringnya. Jadi kita ngasih pakan itu kan biasanya 1 atau 2 hari itu udah kering nih. Kalau misalkan musim hujan itu bisa sampai 4 hari, 5 hari lah. Itu sih mungkin kendalanya yang ngelola maggot agak sulit masih biasanya. Cuaca, gagal panen sering. Bukan sering sih ya, maksudnya pernah ya. Mungkin biasanya sih gagal panen itu dari tempat lalatnya. Biasanya tempat lalatnya rusak atau bocor. Nah, terus dari si pembesaran ini dia susah kering lah, basah terus. Nah, otomatis kan susah sih kalau basah, biasanya panen maggotnya tuh. Itu sih biasanya kendalanya, adalah kegagalannya. Pernah lah. Kalau di sini itu kita pakai sistemnya jadi fermentasi dulu. Jadi begitu sampah kita datang nih, misalkan dari warga nih, jadi nggak kita langsung olah. Biasanya kita kasih fermentasi, kita bikin molase namanya. Molase ada campurannya lah. Itu juga dari sampah sih, awalnya dari cairan sampah. Nah nanti kita fermentasi dulu sekitar paling lama tuh seminggu lah. Biasanya 4 hari. Nah nanti baru kita masukin kasih pakan. Jadi baunya itu dia jadi bukan bau kita kayak fermentasi aja gimana baunya, gaya peyem lah, tape, kayak bau tape. Nah gitu, jadi baunya nggak inilah. Emang sih kalau bau ada, cuman nggak kayak bau di TPS sih. Kalau untuk sampah sih mungkin seperti yang tadi saya bilang, perharinya itu paling sedikit itu 300 kilo. Itu paling sedikit. Paling banyak itu bisa nyampe 800 kilo per hari itu. Per hari, tapi biasanya rata-rata sih 400 sampai 600 kilo lah biasanya per harinya. Nah, sampah itu juga itu dari warga sekitar sih. Kalau untuk sekarang sih dampak
dampaknya ya, khususnya bagi warga, bagi masyarakat itu mungkin sangat kebantu ya, sangat kebantu. Sangat kebantu itu apa? Gini aja lah, misalkan si warga itu masak nih, terus ada sisa-sisa apa, sisa-sisa kayak sayuran, kayak apa. Kalau disimpan di rumah kan 1 atau 2 hari juga kan pasti keluar belatung kan, atau misalkan bau ya, bau gitu. Nah, jadi sekarang itu banyak warga yang kebantu lah. Karena apa, mereka itu hampir tiap hari mereka nganterin ke sini, ada yang diambil, ada yang nganterin ke sini biasanya. Jadi otomatis kan di rumah itu mereka itu paling tinggal residu lah. Jadi residu itu kayak sampah plastik ya, yang inilah yang nggak bakalan bisa diolah di sini kan. Nah, kalau organiknya itu mereka anterin ke sini. Jadi kalau untuk ini sih ngebantu banget sih kalau untuk masyarakat sih sebetulnya. Terus respon warga di sini gimana? Awalnya kan ini kayak ini baru gitu, gimana tuh responnya gitu? Ya awal-awal sih pastilah ya, awal-awal ya, apalagi kan ini berdekatan dengan warga ya, pastilah awal-awal ada pro kontra. Cuman kan kita juga nggak diem sih, kita juga tiap hari edukasi lah ke warga kan. Karena di sini tuh bukan, awalnya mereka kira ini juga tempat pembuangan sampah kan. Nah, setelah kita kasih paham, kita kasih edukasi kan, nggak semua sampah itu masuk ke sini. Di sini tuh kita cuman kita ngolah sampah organiknya kan. Nah, setelah mereka tahu, setelah mereka ini akhirnya mereka paham lah kan. Ya, sampai sekarang sih sejauh ini alhamdulillah respon warga itu baik lah, nggak ada tanggapan negatif lah untuk sampai saat ini ya. Awal-awal sih emang pasti ada pro kontra lah awal-awalnya. Aduh, kalau modal awal, karena ini kita kan program pemerintah ya, jadi kita itu dikasih dana. Kalau saya sih nggak tahu ya, karena ini orang-orang pemerintahan yang tahu ya. Kalau untuk modal sih ini semua dari mulai bangunan sampai fasilitas ini pemerintah yang biayain. Yang biayain pemerintah. Jadi mereka kasih biaya, nih saya kasih biaya, silakan kalian bangun, silakan kalian beli fasilitas apa yang kalian butuhkan, silakan kalian kelola. Nah, kalau untuk kisaran biaya saya kurang tahu gitulah, kalau untuk masalah biaya, takut salah gitu kan, takut salah. Cuman kalau yang saya tahu sih di atas 100 lah kalau nggak salah, di atas 100. Cuman macam-macam sih, ada, maksudnya ada yang, kalau yang punya lahan kayak kita kan ini kan gede ya. Kalau yang nggak punya lahan ya paling kecil ya, biayanya sekitar berapa, saya kurang tahu kalau untuk masalah biaya, karena ini program pemerintah sih. Kalau untuk hasilnya biasanya sih kita adalah yang beli gitu biasanya, cuman nggak tiap hari, nggak tiap minggu juga sih, cuman biasanya ada yang belilah. Mungkin sisanya baru kita sikluskan lagi. Jadi kita nggak jual semuanya. Kalau misalkan tiap panen kita jual semuanya, kita nggak ada siklus lagi. Misalkan nih kalau panen 100% nih, nah yang 20% kita sikluskan, yang 80% kita jual gitu sih. Itu juga kalau ada yang butuh, kalau yang enggak ya paling ya kita siklusin aja. Bisa dijual itu ada pupa, biasanya ada pupa, ada telur, ada baby, terus ada maggot press. Nah, kalau untuk si pupa ini lebih mahal. Biasanya itu sampai 15.000 per kilo kalau untuk pupa. Kalau untuk telur itu biasanya sama 10 sampai 15.000. Kalau telur itu per gram hitungannya, per gram. Kalau untuk baby, nah baby juga mahal, lumayan lah 10 sampai 15.000. Nah, kalau baby juga sama per gram hitungannya. Nah, kalau untuk maggot press itu lebih murah. Biasanya 5 sampai 10.000 lah. 5 sampai 10.000 maggot press biasanya. Jadi sebetulnya si maggot ini ngebantu apa ya, kalau yang petani lah, kalau yang punya ayam, ini dia ngebantu si pakan itu bisa ngurangin kita beli pelet lah gitu kan. Sebetulnya kalau untuk anak muda, kalau untuk yang mau sih sangat cocok sebetulnya. Mereka tuh bisa miara ayam, bisa miara kolam lele, kolam nila. Nah, terus si magotnya ini kan bisa buat pakan si ayam, pakan
si si ikan gitu kan. Nah justru kebanyakan yang ngelola maggot itu mereka bukan jual maggot, mereka jual hasilnya, hilirisasinya. Kayak mereka jual ayamnya, jual telurnya, terus jual lele gitu. Kebanyakan gitu sih kalau untuk yang di luaran sana. Biasanya daerah Jawa Tengah itu mereka bukan jual maggot, mereka justru jual hasil dari hilirisasi si maggotnya. Mereka kedepannya sih sebetulnya kedepannya itu banyak dari hasil si maggot ini. Sebetulnya kedepannya banyak ada bisa cuman ya kita karena keterbatasan fasilitas. Ini sebetulnya maggot ini kedepannya itu bisa dibuat maggot kering, itu lebih mahal maggot kering. Jadi nanti dikeringin, di roasting lah, di roasting. Nah justru yang lebih menjanjikan itu yang udah kering, itu bisa mahal, 1 kilo itu bisa sampai 50.000. Terus bisa jadi minyak, bisa jadi tepung, apalagi kan minyaknya sekarang itu lagi banyak penelitian di Cina itu masalah minyak si maggot ini. Nah kedepannya sih kita juga pengen lebih berkembang lagi gitu kan. Cuman ya keterbatasan fasilitas lah. Mungkin untuk sekarang sih kita ya udahlah ngelola yang ini dulu. Mungkin kalau misalkan ada bantuan dari pihak dinas atau CSR dari mana, ya kita mau lah gitu kedepannya lebih berkembang gitu, lebih jadi si maggot itu jangan kita gini-gini aja. Kita bisa ngejual yang keringnya, bisa ngejual minyaknya gitu kan, bisa ngejual tepungnya. Itu yang lebih menghasilkan gitu. Mungkin kalau harapan saya sih ya lebih pengelola sampah di kita itu, apalagi kan seluruh Indonesia, jangankan seluruh Indonesia lah, kita cakupannya Kota Bandung aja ya. Kota Bandung itu untuk mengurangi dampak sampah itu sangat susah banget gitu kan. Ya makanya sih dari kitanya dulu, nah barulah nanti kita bisa ngilangin atau ngurangin si pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir lah gitu kan.